Halo teman-teman para pencinta film, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di konten Ruang Sekilas Film. Pada konten Ruang Sekilas Film kali ini saya akan melanjutkan part kedua dari review film yang berjudul Transcendent. Adegan kemudian berganti ke sebuah markas milik gerakan anti teknologi di mana mereka hendak membakar semua identitas dan handphone milik mereka. Bray mengatakan kepada Max bahwa Evelyn telah pergi jauh dari tempat ini dan membangun sebuah proyek besar di sebuah kota mati yang jauh dari tempat ini. Singkat cerita, Bray pun memberikan sebuah bukti kepada Max tentang sebuah proyek teknologi yang hendak dibangun oleh Evelyn. Dan benar saja, sebuah tempat kota mati yang berhasil dibeli oleh Evelyn dan suaminya ini berkembang menjadi sebuah tempat peradaban teknologi. Hingga 2 tahun setelahnya, nanoteknologi yang berhasil dikembangkan oleh perangkat lunak dan Dr. Will ini menciptakan sebuah terobosan yang sangat berguna bagi masa depan menurut mereka. Adegan kemudian berganti saat Mandor Martin membayar tagihan makannya. Dia tidak menyadari bahwa dirinya sedang diintai oleh 2 pemuda pengangguran yang mencoba mengambil uang milik Martin. Singkat cerita, mereka pun menghajar Martin hingga sekarat dan mengambil semua uang milik Martin pada saat itu juga. Dan dalam kondisi sekarat inilah para karyawan mencoba untuk menyelamatkan Martin dan memasukkannya ke dalam sebuah laboratorium milik khusus Dr. Will. Dan dengan menggunakan perangkat teknologi dan terobosan nanoteknologi, akhirnya mereka pun bisa menyelamatkan Martin di waktu yang tepat. Tidak hanya itu, kini Martin pun sangat kuat sekali karena mampu mengangkat sebuah benda-benda berat hingga mengerjakan proyek tanpa bantuan orang lain. Namun alangkah kagetnya Evelyn saat mengetahui bahwa perangkat teknologi nano yang berhasil menyelamatkan Martin juga mempengaruhi kesadaran milik Martin, di mana diri Will juga berada dalam tubuh Martin. Melihat hal ini pun, Evelyn pun menjadi shock secara tiba-tiba. Adegan kemudian berganti pada keesokan paginya, di mana laboratorium milik mereka didatangi oleh masyarakat sekitar kota Brickwood. Singkat cerita, Will mengatakan bahwa orang-orang yang datang adalah orang-orang yang sakit dan hendak disembuhkan dengan teknologi nano yang mereka miliki. Dan saat yang bersamaan, mereka juga kedatangan tamu, yakni kawan lama Joseph beserta agen FBI yang mencoba untuk melihat perkembangan nanoteknologi yang dicoba dikembangkan oleh Evelyn beserta perangkat lunak. Dan alangkah kagetnya saat mereka mengetahui bahwa perangkat lunak yang membantu Evelyn tidak lain adalah Will. Dengan perangkat teknologi Transcendent yang melahirkan nanoteknologi inilah kemudian Will memprestasikannya di hadapan Joseph dan agen FBI tersebut. Singkat cerita, semua terpukau dengan nanoteknologi ciptaan dari Will dan Evelyn. Setelah kunjungan Joseph dan agen FBI ke laboratorium milik Evelyn dan Dr. Will, kemudian agen FBI ini berbincang dengan agen FBI lainnya untuk merencanakan sebuah gencatan senjata dengan gerakan anti teknologi. Singkat cerita, mereka pun bergabung untuk memusnahkan dan menghancurkan penelitian nanoteknologi yang sedang dikembangkan oleh Dr. Will. Mereka mengatakan bahwa perkembangan nanoteknologi yang dilakukan oleh Dr. Will akan mengancam keberlangsungan umat manusia di masa depan. Dan singkat cerita, mereka pun mulai menggali sebuah terowongan yang mengarah ke laboratorium milik Evelyn dan Dr. Will untuk mencari titik kelemahan dari nanoteknologi yang sedang dikembangkan oleh Evelyn dan Dr. Will tersebut. Di sisi lain, Evelyn masih merasa frustasi dengan shock dengan perkembangan nanoteknologi yang dikembangkan oleh Dr. Will, di mana nanoteknologi yang masuk ke dalam tubuh manusia terlihat dan terasa menjadikannya seperti robot yang dikendalikan langsung oleh Dr. Will. Terjadi beberapa ledakan di sekitar laboratorium milik Evelyn, dan tiba-tiba sekelompok orang muncul dan tidak lain adalah Max dan pemberontak anti teknologi. Dia mencoba untuk menangkap salah satu nanoteknologi yang ada pada dalam tubuh manusia, sehingga cerita terjadi baku hantam di antara mereka. Ternyata serangan yang dilakukan oleh kelompok anti teknologi adalah serangan pancingan yang mencoba untuk dilakukan agar bisa meneliti salah satu spesimen atau objek manusia yang telah dipengaruhi oleh nanoteknologi.
Mengetahui bahwa salah satu anak buahnya telah ditangkap oleh kelompok anti teknologi tersebut, Will pun kemudian melakukan sebuah percobaan eksperimen di mana dia menerbangkan nanoteknologi di sekitar laboratorium miliknya ke angkasa, dan seketika dari partikel-partikel tersebut menggumpal menjadi sebuah awan yang gelap yang hendak menurunkan hujan. Sedangkan di markas anti teknologi, mereka mencoba untuk membedah Martin. Mereka mencoba untuk membedahnya dan mencari tahu kelemahan dari nanoteknologi yang dikembangkan oleh Dr. Will. Namun di saat sedang asik membedah, tiba-tiba terdengar suara hujan yang turun dengan derasnya. Dan melihat fenomena alam ini, Max menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Adegan kemudian berganti kepada Evelyn yang keluar dari laboratorium miliknya untuk healing dan menenangkan diri. Namun siapa sangka saat dia sedang terlelap tidur, tiba-tiba sekelompok orang masuk dan menculiknya pada saat itu juga. Evelyn dibawa ke sebuah tempat di mana pada saat itu dia bertemu dengan Joseph, agen FBI, dan bertemu dengan sahabatnya Max yang berada dalam kawanan mafia atau pemberontak anti teknologi. Pada awalnya Evelyn sangat marah kepada semuanya termasuk pada Max, namun kemarahannya tiba-tiba sirna saat Max menunjukkan sesuatu kepada Evelyn ini. Max menunjukkan partikel air hujan yang rupanya bisa menggandakan diri. Rupanya air hujan ini berasal dari nanoteknologi yang dikembangkan oleh Dr. Will beberapa hari yang lalu sebelum turunnya air hujan. Itu artinya setiap air yang masuk ke dalam tubuh manusia akan terkontaminasi dengan nanoteknologi milik Will yang nantinya akan dikendalikan Will sebagai robot perangkat lunak. Melihat hal ini, kemudian Evelyn pun setuju untuk bergabung dengan Max menghancurkan nanoteknologi yang sedang dikembangkan oleh suaminya Will dalam perangkat lunaknya tersebut. Evelyn pun kembali ke laboratorium miliknya dan alangkah kagetnya ketika dia melihat Will tidak lagi dalam bentuk perangkat lunak, namun dalam bentuk sebuah raga dan badan sebagaimana dia melihat Will sebelumnya. Di saat Evelyn sedang berbicara dengan Will, tiba-tiba pasukan pemberontak malah melakukan sebuah serangan jarak jauh. Seketika dentuman-dentuman terjadi di sekitar laboratorium milik Will. Serangan-serangan tersebut tidak membuat Will terluka. Sebaliknya, Evelyn sendiri mengalami sebuah luka dari hentakan dan dentuman yang terjadi di sekitar laboratorium tersebut. Melihat Evelyn yang terluka dan keadaan semakin kacau, Will pun menggerakkan manusia-manusia yang telah terkontaminasi nanoteknologi untuk menjadi sebuah benteng atau pagar hidup agar tidak terjadi serangan yang lebih membabi buta. Dan di saat yang bersamaan, Will masih mencoba untuk menyelamatkan nyawa sang istri yang terluka oleh tembakan yang dilakukan oleh pemberontak anti teknologi. Dan karena pengaruh nanoteknologi yang berhasil ditanamkan ke dalam tubuh manusia, serangan yang dilakukan secara bertubi-tubi dan sporadis yang dilakukan oleh kelompok anti teknologi dan agen FBI tersebut bisa terhenti seketika untuk sejenak. Namun pada momen inilah Will harus memilih salah satu di mana dia harus menyelamatkan nyawa istrinya atau menyelamatkan nyawa sahabatnya. Namun pada titik inilah Evelyn pun menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh Will bukan untuk merusak ekosistem manusia atau ekosistem kehidupan. Sebaliknya, nanoteknologi yang dikembangkan oleh Dr. Will itu sendiri adalah untuk menyelamatkan dan menjaga keseimbangan alam yang ada di bumi semesta ini. Dan pada akhirnya semua pun telat untuk disadari. Max berhasil diselamatkan oleh Will, namun tidak dengan istrinya. Keduanya meninggal dalam sebuah pelukan hangat di depan mata Max. Dan kematian Will adalah sebuah kemenangan bagi gerakan anti teknologi. Sebuah akhir cerita yang sangat menyedihkan karena setelahnya kehidupan bumi harus mundur ke belakang karena tidak bisa hidup lagi dengan akses internet. Walau seperti itu, Max masih menyadari bahwa jiwa Will beserta Evelyn masih hidup dalam sebuah kebun yang mereka bangun sebelumnya. Dan inilah akhir cerita dari review film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton review kali ini. Sampai jumpa di review konten selanjutnya dan see you.